Sejak verifikasi faktual, itu udah kelihatan betul penyelenggara ini melakukan manipulasi yang serius gitu. Nah, pada poin itulah saya pikir ngapain kita terusin, boikot saja gitu ya. Baik, halo pemirsa Ngopi Sore Transparansi Internasional Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya Sahang Muzamil. Senang bisa kembali menemani teman-teman pada Ngopi Sore kali ini. Kita seperti biasa tentu akan membahas topik yang sangat penting dan apalagi yang lebih penting saat ini daripada ngomongin soal pemilu 2024. Nah, saya tentu nggak sendirian seperti biasa, selalu ada, narasumber yang bisa kita, dapatkan ilmu banyak gitu ya. Dan, saya perkenalkan sedikit, teman ngobrol saya pada kesempatan kali ini. Bersama saya ada Pak Hadar Nafis Gumai. Beliau adalah, sosok yang, sudah punya kredibilitas dalam mengawal isu pemilu dan walaupun beliau sudah senior tapi inovasi dan, semangatnya bisa bersaing dengan kita yang, muda-muda. Halo Pak Hadar, selamat siang Pak. Selamat siang Mas Sahel. Sehat Pak? Alhamdulillah baik aja, terima kasih. Ya sudah keliling kemana saja nih Pak Hadar nih? Oh, belum banyak, tapi pagi tadi ada pertemuan dan kebetulan tempatnya dekat sini, jadi saya langsung kemari. Iya ya, Terima terima kasih kasih. banyak sudah Terima kasih juga diundang. Pak Hadar, Ya, menyempatkan waktu di tengah kesibukan. sama-sama. Teman-teman, Pak Hadar ini belum lama, bersama NetGrid, organisasi yang dinaungi oleh Pak Hadar, ini meluncurkan platform namanya Jaga Suara. Platform ini tujuannya adalah untuk menjaga kemurnian suara kita nanti, setelah rekapitulasi di TPS. Ya, Nah, nanti kita akan bicara lebih banyak Pak Hadar soal Jaga baik, Suara 2024 ini. baik, Tetapi sebelum itu, ya, saya mau ngobrol yang umum dulu nih Pak Hadar. baik, silakan Mas Sahel. Gimana, Pak Hadar melihat situasi pemilu, sekarang ini? Tentu, Mhm, inisiatif membuat Jaga Suara 2024 pasti saya bisa bayangkan mhm, ada keresahan di balik itu gitu, ya, Pak. Nah, secara umum bagaimana Pak Hadar melihat pemilu 2024? baik. Silakan, Pak. Berarti kita harus mengingat lagi, mundur sedikit ya, sejak, tahapan dimulai atau bahkan sejak, penyelenggaranya dibentuk ya. Jadi pemilu kita ini kan setiap saat ada pembentukan penyelenggaranya dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Jadi komisioner, itu diseleksi lagi, kemudian diputuskan yang mana-mana yang memang pantas memimpin lembaga penyelenggara pemilu, kan begitu. Kemudian mereka melakukan persiapan dan, memulai tahapan. Dan itu sebetulnya, sejak bulan Juni ya, untuk tahapan ya, bulan Juni Iya. tahun 2022. Jadi sudah sangat panjang dan hari ini tinggal 19 hari lagi ya, menuju, hari pemungutan suara. Nah, dalam perjalanannya ini kok saya melihat cukup banyak persoalan dari pemilu kita gitu ya. Dan persoalan ini tidak hanya dari pemangku kepentingan yang lain di luar penyelenggara, tapi justru permasalahan banyak, berasal atau terjadi di penyelenggaranya. Nah, ini beda dengan pemilu-pemilu sebelumnya gitu. Nah, oleh karena itu, kita betul-betul harus, mengawasinya, harus betul-betul melakukan upaya, apapun itu bentuknya, agar permasalahan-permasalahan yang ada atau bahkan bukan masalah, menurut saya pelanggaran yang sudah terjadi, itu tidak
membesar atau terjadi di tahapan-tahapan yang menuju bagian tahapan akhir dari satu pemilu. Misalnya saja ya nanti tanggal 14 Februari kan ada tahapan pemungutan penghitungan suara. Habis itu ada tahapan rekapitulasinya, penetapannya. Nah, jangan terjadi ada kecurangan. Ya. Sekarang pun di sisa masa kampanye yang 3 minggu lagi ini juga jangan gitu ya. Kan kita mau pemilu yang bersih, berkualitas, jujur, adil dan seterusnya gitu. Nah, kita ambil contoh saja ya. Untuk pertama kalinya di dalam pemilu yang berlangsung di negara kita, khususnya pemilu pasca mulai terjadinya reformasi. Ini kan menuju pemilu yang ke-6 ya. 99 terus sampai 2019 kemarin yang kelima nih yang ke-6. Itu sebetulnya pengaturan tentang, ini satu contoh saja nih, pengaturan afirmasi untuk calon perempuan. Ya. Undang-undang itu kan jelas mengatakan calon perempuan itu jumlahnya minimal. Nih saya suka diledekin nih. Kalau bilang calon perempuan, mana ada udah jadi perempuan masa dibilang calon ya. Calon anggota legislatif perempuan. Nah kira-kira begitu ya yang saya maksudkan. Itu setiap daerah pemilihan kan partai politik harus mengajukan daftar calon. Nah di dalam setiap daftar calon dari setiap partai politik di setiap dapilnya jumlah calon anggota legislatif perempuan itu harus sekurang-kurangnya 30% dari daftar itu. Ya. Tetapi untuk pemilu kali ini itu bisa kurang dari 30%. Gara-gara penyelenggara pemilunya bikin aturan yang ngawur. Gitu. Sehingga kalau dihitung sangat mungkin ada partai yang akhirnya jumlah calon perempuannya tidak sampai 30%. Ya. Nah, gimana kita punya aturan di undang-undang yang mengatakan harus sekurang-kurangnya, tetapi kemudian dalam prakteknya itu ada yang kurang gitu. Jadi kita punya pemilu yang sebetulnya bertentangan dengan undang-undang. Terus gimana kita? Ya. Bisa bangga kita? Tidak mungkin. Bisa kita katakan pemilu kita ini punya pelaksanaan yang legitimate gitu ya, sesuai dengan aturan? Tidak bisa. Udah jelas ini akan menjadi pemilu yang bermasalah gitu. Nah, jadi itu baru satu contoh. Mungkin kalau saya teruskan contohnya, ini bisa podcastnya bisa 3 jam sendiri gitu. Tapi kan tidak mungkin. Tapi silakan teman-teman jaringan pemirsa Kopi Sore Transparansi Internasional Indonesia ini untuk mencek kembali catatan-catatan itu. Banyak tersebar di mana-mana dan di media kita gitu. Nah jadi situasi ini menurut saya situasi yang sudah sangat memprihatinkan. Karena faktor inilah kemudian kita harus menjaga betul tuh perolehan suara, hasil penghitungan suara di TPS. Nah disitulah keluar tidak ide baru amat gitu ya, tetapi teknologinya yang lebih baru lah gitu ya. Yaitu kita perlu menjaga hasil penghitungan suara itu dengan kegiatan yang kami sebut bersama koalisi, TII juga ada di dalamnya bersama-sama, itu Jaga Suara 2024. Nah gitu kira-kira ya. Gimana? Menjawab nggak nih tentang gambaran persoalan yang ada itu ya? Menjawab Pak, tapi juga sekaligus memantik pertanyaan-pertanyaan selanjutnya Pak Hadar. Baik silakan Mas. Tadi Pak Hadar menceritakan bahwa rasanya kalau kita bilang pemilu kita baik-baik saja sekarang ini aneh Pak ya. Ya. Itu kelihatan nggak ngikutin persoalan tuh. Nggak ngikutin kalau kita kesimpulannya ke situ. Nggak baca berita. Ya betul. Silakan. Ya, nah saya penasaran ini Pak. Saya setuju dengan Pak Hadar bahwa kita harus banyak mengkritik penyelenggara Pak ya. Betul. Tadi Pak Hadar jelaskan contoh soal PKPU, peraturan KPU soal kuota untuk calon anggota legislatif perempuan. Ya. Nah selain itu juga ada yang
mereduksi aturan soal masa jeda itu Pak ya untuk ex napi Ya, itu juga korupsi termasuk ya, untuk contoh yang lain. mencalonkan lagi dan Ya, sebagainya. ya, Tapi saya mau tanya ke Pak Hadar gini Pak, ya, sebagai orang yang pernah ada di KPU, ya. Pak Hadar ini ketua KPU 2012 sampai 2017. Walaupun saya bukan ketuanya. Oh iya, Ya, oke. waktu itu ada ketua namanya Pak Husni Kamil Manik. Ya. Beliau karena sakit meninggal dunia, sehingga di 1 tahun terakhir itu berganti ketua. Saya waktu itu diangkat sebagai PLT sementara PLT saja. ya? Ya, habis itu Oke. diteruskan sama Pak Juri Ardianto. Ya, ya. Ketuanya. Oke. Baik, terima kasih Pak Ya. Hadar informasinya. Ya. Saya lanjutkan pertanyaannya. Ya. Sebagai orang yang ada di KPU, pernah ada Oke. di KPU di puncak pimpinan, Pak, ini apakah permasalahannya benar-benar dimulai di awal di penyelenggara atau jangan-jangan penyelenggara ini juga memang ada upaya untuk merusaknya gitu ya Pak? Maksudnya Oke. dari pihak eksternal gitu ya, Oke. ada usaha untuk merusak penyelenggara ini. Kalau Oke. menurut Pak Hadar bagaimana Pak? Ya, saya kira sangat mungkin. Artinya saya tidak tahu artinya maksudnya merusak dan itu kemudian semua mau istilah yang tepat. Tetapi yang jelas upaya untuk bisa lebih mengontrol penyelenggara pemilunya. Jadi ada peserta pemilu melalui kelompok, yaitu parlemen kita, DPR kita gitu ya. Ada kemudian juga pemangku kepentingan penting lagi, yaitu pemerintah di dalam membuat peraturan maupun juga pihak yang sebetulnya juga ikut sebagai bagian dari bukan penyelenggara tetapi sebagai negara yang juga harus mengurus dari pemilu di negaranya gitu-gitu melalui pemerintah kan gitu. Yang saya lihat itu ingin betul ikut mengambil peran gitu. Jadi ada desainnya kan sebetulnya dalam konstitusi kita, lembaga penyelenggara pemilu kita adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri, ya, selain lembaganya tetap dan lembaganya bersifat nasional, tetapi juga mandiri gitu. Nah, kemandirian inilah yang kelihatannya dikhawatirkan betul, sehingga kedua elemen yaitu DPR dan pemerintah ini ingin berusaha bisa ikut mengontrol. Sehingga di dalam kebijakan-kebijakan mereka ingin ikut menentukan. Dan kalau sudah disepakati harus ikut gitu. Nah, kira-kira begitu. Nah, ternyata dalam perjalanan atau model relasi yang seperti itu akhirnya ada hal-hal yang sebetulnya tidak sesuai dengan undang-undang. Ada hal-hal yang sebetulnya nggak boleh karena mereka itu adalah peserta pemilu gitu ya, akan mengakibatkan merugikan peserta pemilu lain yang tidak ada di dalam parlemen misalnya gitu ya, atau pemilih kita ini sebagian besar sebenarnya nggak setuju tetapi karena tidak dicerminkan oleh mereka aspirasinya sehingga juga terpisah gitu. Padahal penyelenggara itu juga harus memperhatikan kita dong sebagai pemilih. Misalnya nih satu hal nih, bahwa kita sebagai pemilih harus tahu nih semua calon kita. Bagaimana cara tahunya? Harus dibuka dong informasi tentang mereka, CV-nya kayak apa, isinya, sekolahnya dulu di mana saja, kerja di mana. Sekarang penyelenggara pemilu kita itu nggak membuka semuanya gitu. Karena ada partai yang nggak setuju kalau dibuka gitu. Misalnya partai Golkar itu termasuk yang seluruh calegnya nggak bisa dilihat CV-nya gitu. Ada beberapa yang lain, ada yang sebagian-sebagian dan seterusnya gitu. Nah ini sebetulnya adalah pesanan mereka kata KPU ya, sehingga KPU nggak bisa buka. Padahal KPU adalah lembaga mandiri yang harus memperhatikan pemilih juga gitu. Jadi prinsip mereka pun di dalam menyelenggara itu ada transparansi dan seterusnya gitu. Nah harusnya itu yang dia pegang gitu. Ngapain yang namanya CV dikumpulin, terus buat apa gitu.
Iya. Nah, misalnya itu satu contoh saja bagaimana kita melihat keinginan dari pihak dalam hal ini partai yang merupakan stakeholder pemilu yang juga penting meminta kepada KPU kalau mau buka minta izin kami dulu. Nah, Iya. misalnya kayak gitu. Nah, jadi itu memang ada pesanan gitu, ada permintaan. Contoh satu lagi nih, waktu keputusan MK memberikan wewenang menata dapil itu dikembalikan kepada KPU. Putusan MK bilang dalam pertimbangannya sebelum pemilu ini ditata dulu mana yang dapil memang bermasalah diperbaiki, ya kan? Konsultasilah mereka dalam membuat peraturannya ke DPR. Iya. DPR bilang nggak usah ditata. Iya dong, mereka lebih senang nggak usah ditata, udah lebih nyaman, nggak pusing lagi ngurusin. Selama ini udah begitu berhubungannya kan. Tapi padahal itu dapilnya tidak mencerminkan prinsip-prinsip pembentukan dapil yang adil, yang proporsional, yang nyambung daerahnya. Ada dapil yang pisah kan. Istilahnya teman-teman Perludem yang mengkaji cukup jauh tentang itu, dapil Superman. Ya, itu Kota Bogor sama Cianjur kan nggak nyambung. Tapi itu satu dapil gitu loh. Ini kan sesuatu yang melanggar prinsip pembentukan dapil yang namanya harus menyatu dia gitu daerahnya. Itu tidak dibongkar sama KPU padahal diperintahkan oleh MK. Misalnya gitu. Gara-gara waktu konsultasi DPR-nya bilang, nggak usah, tetepin aja apa yang udah ada di dalam undang-undang sebagai keputusan KPU. KPU-nya ikut. Nah gitu loh. Jadi memang persoalan karena ada keinginan untuk mengontrol lebih jauh supaya lebih nyaman mereka gitu loh. Nggak mau mereka sesuatu yang baru lagi. Nah menurut saya ini ada keinginan itu sekaligus sebetulnya udah ditanam nih waktu mereka diseleksi. Perkiraan saya ya. Bukan karena belakangan aja ada timbul dipengaruhi. Tapi ini waktu diseleksi kayaknya mungkin ada sesuatu lah yang kita tidak tahu. Mungkin kasarnya sederhana tapi mungkin agak kasar, tapi nggak apa-apa, ini vulgar. Kita buka saja supaya jelas. Anda saya pilih, tetapi Anda begini ya, patuhi ya, gitu. Nah gitu loh. Nah mungkin kemudian mereka patuhi itu, nggak berani mereka ngelawan sekarang ini. Padahal ada sesuatu yang sebetulnya permintaan yang tidak sesuai dengan undang-undang. Nggak boleh dong penyelenggara pemilu seperti itu, mestinya kan. Nah tetapi ada permintaan dan juga ada model penyelenggara yang takluk gitu, nggak berani untuk menerobos dan kembali menempatkan dirinya sebagai lembaga yang orang-orang dari lembaga yang mandiri. Nah kira-kira gitu situasinya. Iya. Gini Pak, jadi ini saya melihatnya mungkin kombinasi antara dua hal ya. Dari partai politik yang punya ambisi untuk mengendalikan, mengontrol penyelenggara pemilu. Dan yang kedua adalah penyelenggara pemilunya sendiri cenderung saya pakai istilah pengecut gitu ya. Karena selalu mengambil pendirian untuk melayani partai politik dan penguasa. Kurang lebih begitu ya Pak ya kondisinya. Iya. Saya kira ya cocok itu. Dan ya pengkondisiannya mungkin mirip-mirip dengan ya ketika komisioner KPK yang sekarang ini terbentuk ya. Dituntut untuk kontrak dulu dengan DPR gitu ya. Jadi hubungannya seperti pemberi kerja dengan pencari kerja ya Pak ya. Ya bisa. Jadi kita selama ini negara kita ini agak mundur di dalam pemerintahan yang sekarang karena ada pelemahan lembaganya gitu ya. Yang mungkin kemarin sangat kuat dan itu dirasakan menyulitkan yang sedang berada di pemerintahan, yang ada di lembaga perwakilan gitu ya, kira-kira begitu. Nah pelemahan kali ini juga masuk terhadap KPU. Nah, jadi ini sebetulnya satu kemunduran yang sangat serius yang kita nggak bisa nih biarkan nanti lembaga mana lagi yang mau dilemahkan sehingga negeri ini ya tidak lagi bisa dikatakan sebagai negara yang demokratis gitu, negara yang betul-betul
melindungi hak-hak warganya, pelayanan yang adil gitu ya, melalui tatanan atau institusi-institusi yang seharusnya bisa melakukan peran pelayanan tersebut gitu, perlindungan tersebut terhadap warganya. Itu bisa begitu nanti. Iya, iya, iya. Ya, so. Situasi yang sangat mengkhawatirkan ya Pak Hadar ya. Ya betul. Dan saya nggak tahu nih Pak Hadar sebagai yang sudah panjang mengikuti isu pemilu, ini mungkin di era reformasi nggak ada presidennya Pak ya yang seperti ini. Saya perkirakan enggak, karena itu sebenarnya pelan-pelan dan jalurnya itu ya terus membaik gitu. Iya. Ya. Tapi kemudian ini kok seperti ada hal-hal yang sangat atau menunjukkan ini akan menurun gitu. Saya kira itu yang terjadi. Jadi sebelumnya itu membaik terus kan 2004 bahkan 99 kita merasa itu adalah pemilu yang terbuka karena semua bisa ikutan. Yang dulu diatur-atur yang ikutan cuma 3 peserta misalnya. Waktu itu jadi 48, kan keren tuh. Semua ikutan. Ya banyak pelanggaran sana sini, tetapi itu tidak terlalu serius. Nah, tapi di penyelenggara pada saat itu memang belum mandiri. Ya kan, masih ada perwakilan partai politik dan perwakilan pemerintah kan dulu penyelenggaranya. Nah, sehingga ada amandemen konstitusi kan tahun 2000, lengkapnya tahun 2022. Kemudian itu harus lembaga yang mandiri. Nah, masuk di dalam undang-undangnya menuju pemilu 2004 ya. Jadi terus membaik gitu. Terus proses seleksinya bagaimana juga membaik dan seterusnya. Tapi yang kali ini masih sama nih proses seleksinya, tapi begitu keputusannya di DPR itu mulai kelihatan bermasalah. Dan betul, hampir 1 tahun kan waktu itu untuk menentukan tanggal atau hari pemungutan suara kapan. Padahal di undang-undang jelas itu keputusan KPU. Tapi KPU-nya ikut aja. Dan pemerintahnya itu baru pertama kali saya lihat mengajukan detail-detail dari skema jadwal pemilu dan sebagainya sampai detail. Wah, kami hitung ini plus minusnya ini bulan. Kalau nggak cocok dikeluarin lagi skema jadwal yang baru alternatif. Dulu nggak pernah ada. Itu Kementerian Dalam Negeri. Iya. Dulu menterinya itu ya sudah kami percaya kepada KPU, silakan diajukan jadwalnya seperti apa. Ya menurut kami baiknya pertimbangkan jangan terlalu mepet dengan musim hujan, lebaran, nah gitu. Silakan KPU. Itu. Kalau yang kemarin itu enggak dibikin alternatif detail. Sekian hari kalau bisa kampanyenya lebih pendek, gitu. Padahal di undang-undang itu sudah ada batasan dan seharusnya KPU itulah yang memikirkan betul. Dan KPU sudah punya pengalaman panjang kan memikirkan itu gitu. Nah, tapi berbeda sekarang. Nah, itu menurut saya indikasi yang sangat jelas bahwa pihak-pihak lain ini ingin memang mencampuri, mengontrol, mengintervensi penyelenggara pemilunya. Ya jadi kemunduran demokrasi ini memang real ya Pak ya. Real. Di semua aspek bisa kita lihat ya. Termasuk kalau TI itu kan produk andalannya CPI itu Pak ya. Ya betul. Jadi trennya mungkin kurang lebih sama seperti yang Pak Hadar ceritakan. Ya setelah sekian lama naik gitu ya. Naik walaupun dikit-dikit satu-satu gitu tapi ya. Kan naik Nah tiba-tiba setelah 2019 itu menukik lajunya ke bawah dan ya ini juga mungkin grafiknya sama dengan kinerja penyelenggara pemilu gitu ya Pak kalau mau dibandingkan ini. Ya. Bayangkan ketua KPK-nya sendiri kan gitu. Dan ini kan ada info juga bukan hanya ketua nih katanya gitu kan. Iya. Udah. Nah ini terjadi saya kira di KPU. Di KPU juga ya. Kita patut prihatin dan kita harus cari jalan nih bagaimana menatanya kembali. Gitu. Iya. Oke. Saya sebenarnya tergoda buat nanya Pak Hadar lebih jauh
soal ini. Kemungkinan ya nanti setelah pemilu usai gitu ya. Ya. Apakah kita mungkin akan melihat juga headline bagian dari penyelenggara pemilu ini akan diringkus atau gimana, tapi saya kira masih terlalu dini gitu ya. Jadi saya nggak itu ya mungkin sesuatu yang kita semua pikirkan, tapi saya mau belok ke hal lain aja. Walaupun saya setuju ya, saya sedikit aja ya mau komentar ya. Karena teman-teman TI ya semua ini, sekarang coba perhatikan betapa besar dana pemilu kita. Iya, 70-an triliun ya Pak ya? Itu akan minta berapa banyak yang digunakan betul untuk proses yang pemilunya. Itu harus diperhatikan. Kemudian betapa besarnya kegiatan mereka yang menggunakan fasilitas luar biasa di mana di hotel-hotel mewah. Fasilitas kendaraan yang sekarang seluruh Indonesia itu diberikan, bahkan di pusatnya double-double misalnya gitu. Nah, kemudian kegiatannya pemilu. Tetapi yang di Jakarta aja tuh, betapa besar dana dia gunakan untuk membangun, merenovasi berkali-kali kantor KPU. Itu kalau dicek, dana untuk lain-lain itu cuma 1-2 miliar saja yang di pusat ya untuk kantor itu. Tetapi untuk renovasinya itu sampai 20-an miliar lebih sendiri gitu. Ini kan aneh ya. Di masa tahapan pemilu sedang berlangsung. Nah makanya saya sih berharap, ini karena arahnya tadi mau ke sana ya. Kita tidak tahu, tetapi menurut saya cermati itu gitu ya. Teman-teman yang memang memperhatikan isu tentang tata kelola penggunaan dana, pertanggungjawaban penggunaan dana seperti itu kan. So anyway itu sekedar ini saja yang saya cermati gitu ya. Iya, dan saya kira pesan penting ya untuk ya sekarang pihak yang masih memegang kekuasaan, memegang mandat, yang jelas kekuasaan dan mandat itu tidak akan Anda pegang selamanya gitu ya. Jadi masih ada masa setelah itu gitu ya, dan kita berkaca saja ke pemilu sebelumnya misalnya. Usai pemilu kan ada juga bagian dari penyelenggara pemilu yang akhirnya berurusan dengan KPK. Ada. Ada. Nah, dan bukan mustahil hal itu kembali berulang di masa mendatang. Nah, Pak Hadar, tadi kita sudah banyak ngobrol soal situasi mengkhawatirkan pemilu sekarang, Pak. Nah, saya juga menyaksikan kalau di masyarakat luas gitu ya, akhirnya ada yang terbelah nih, Pak. Ada yang menganggap sudahlah, boikot saja pemilu ini. Ya kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita nggak berdaya, kurang lebih seperti itu. Dan ada bagian lain yaitu ya yang ya saya rasa termasuk Pak Haidar ini bagian dari yang kedua ini, yang masih berusaha melakukan inisiatif bagaimana caranya supaya pemilu ini tidak benar-benar roboh. Nah, kenapa Pak? Maksudnya kenapa semangat itu masih terus ada gitu ya, dan kalau Bapak bisa memberi atau membagi semangat yang Bapak punya ke kelompok yang pertama tadi Pak, kira-kira apa pesan Pak Hadar? Sebetulnya saya sejak ini tadi belum disomongin ya, ada yang juga sangat serius. Sejak verifikasi faktual itu udah kelihatan betul penyelenggara ini melakukan manipulasi yang serius gitu. Nah pada poin itulah saya pikir ngapain kita terusin, boikot saja gitu ya. Nah, namun demikian banyak teman yang tidak terlalu merespon gitu ya, apalagi mendukung. Nah, kira-kira gitu. Ya sudah, saya simpan saja sendiri gitu. Terus ini berjalan sampai hari ini, ya tidak bisa kita juga menyetopnya gitu ya. Karena apa? Karena memang lebih banyak satu, ya ini harus jalan pemilu ini gitu ya. Kemudian yang kedua, ya kalau nanti justru di stop, berarti pemerintahan sekarang jalan terus dong. Karena itu juga sesuatu yang dianggap problematik kan. Persoalan di mana ya enggak, 2 periode harus selesai, melalui pemilu kita dapetin pimpinan yang baru gitu ya, baik di eksekutif pemerintahan maupun di
legislatif DPR, DPD dan seterusnya itu gitu kan. Ya jadi harus jalan terus gitu. Kalau kita perhatikan aturan mainnya juga demikian gitu kan. Nah, akhirnya ya saya pun juga harus realistis dan menghitung memang inilah yang lebih baik ya, ke dalam grup yang memang ya sudah ini harus kita jalan terus dengan catatan persoalan-persoalan yang mungkin terjadi lagi termasuk yang dari penyelenggara itu sendiri itu bisa kita tekan untuk tidak menjadi besar, tidak lagi berulang atau bahkan ya tidak terjadi. Nah, kira-kira gitu. Nah, saya juga melihat pemungutan suara, orang-orang setiap warga datang ke TPS memberikan suara kan. Kemudian ada hasilnya yang nanti disimpulkan di situ ya. Itu sesuatu yang sebetulnya hal yang jelas berbeda dengan apa yang terjadi dari proses sebelumnya. Ya. Saya tidak mau katakan bahwa itu tidak saling mempengaruhi, sangat mempengaruhi sebetulnya gitu. Sebelumnya kalau berantakan, ya yang ini bisa juga ikut berantakan. Ya. Misalnya putusan MK memberikan ruang kepada ya kita sebut saja Gibran bisa menjadi wakil presiden. Akhirnya kan mengakibatkan orang bisa memilih Gibran kan, yang tadinya kalau nggak ada putusan itu nggak bisa memilih Gibran. Nah gitu. Jadi ada sambung gitu ya. Tetapi ada juga yang tidak otomatis gitu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan lain. Nah, yang tidak otomatis apapun proses sebelumnya bermasalah, ada juga yang baik sebetulnya gitu. Nah disitulah yang saya berpandangan ya akhirnya kita bisa menganggap apapun alasannya seseorang itu memilih itu adalah pilihan dia. Nah gitu loh, itu apapun alasannya. Bisa jadi itu karena tadi pagi dia terima duit 200.000 gitu loh, akhirnya dia milih atau nggak jadi milih yang itu. Dia ambil duitnya milih yang lain, bisa begitu juga. Banyak situasi. Tetapi itu adalah akan menjadi fakta, ini adalah pilihan saya. Gitu ya. Nah, pilihan saya itu tercermin di TPS, setelah dihitung itu menjadi kesimpulan TPS tersebut, partai mana mendapat berapa, caleg mana mendapat berapa, paslon mana mendapat berapa, gitu. Nah, itu sesuatu yang nggak boleh juga diacak-acak. Nah gitu kan. Nah jadi menurut saya ini pun yang merupakan bagian kalau tidak terpenting. Saya menganggap ini terpenting sebetulnya. Tetapi ini sangat penting. Karena pemilu itu adalah ingin mendapatkan suara sebanyak-banyaknya sehingga nanti bisa disimpulkan sebagai pemenang. Kan gitu. Nah maka suara-suara yang disampaikan oleh setiap orang nanti disimpulkan hitungannya oleh KPPS di TPS itu yang kita perlu jaga gitu. Nah kira-kira gitu. Akhirnya ya sudahlah. Yang terakhir nanti yang penting ini yang menjadi penentu siapa yang terpilih itu jangan sampai dicurangi gitu. Maka kita jaga yuk. Suara yang A itu tetap murni menjadi A saat dia direkap ke atas gitu. Tidak bergeser menjadi B misalnya. Nah, kira-kira gitu Mas Sel. Saya tadi sepertinya punya kesamaan dengan Pak Hadar ya. Ada satu titik kritis yang membuat rasanya kita mau memboikot pemilu itu. Gitu Kalau saya titik kritisnya di putusan MK itu Pak. Oh, itu ya itu benar-benar membuat frustasi ya. Putusan final and binding tidak bisa diapa-apakan walaupun padahal kita tahu para hakimnya dinyatakan bersalah gitu ya. Ada pelanggaran etik di sana, pelanggaran etik berat bahkan. Yang ketuanya juga masih paman dari si cawapres. Betul. Jadi itu benar-benar bikin frustasi tapi ya berkumpul dengan tokoh seperti Pak Hadar dan teman-teman lainnya ya tentu pasti akan membuat kita ikut ke kubu yang mau terus mengawal sampai akhir. Ya. Gitu. Jadi
kesamaannya di situ Pak, Ya, ada. ya, ya, ya. Nah, Pak saya mau tanya lebih, Hmm. spesifik tentang Jaga Suara Oke, 2024 ini ya Pak ya. oke. Saya nih sebenarnya udah tahu cuma Iya, ini iya, untuk iya, iya, iya. pemirsa, Betul. TI nih, Ya, ya, semua ya. subscriber-nya TI, Oke. ini tuh kan bukan sekedar hashtag aja Pak ya, kan bukan sekedar kata-kata aja ya, tapi Oh, ada kan. sarananya, ada Iya, ya, kanalnya. ya, Nah bisa diceritakan nggak Pak, ya. kanal tersebut dan cara kerjanya Pak? Oke, baik. Jadi pada prinsipnya sudah ada sistem, sudah ada aplikasi yang dibangun dan kemudian warga masyarakat siapapun ya. Jadi ini ada yang namanya relawan yang untuk mengumpul foto itu ya. Siapapun, baik dia juga bagian dari peserta pemilu, eee, tim sukses caleg, partai, paslon, boleh, boleh ya. Jadi dan masyarakat luas. Jadi menggunakan aplikasi tersebut yang sekarang sudah bisa di-download ya, yang terpasang di Play Store-nya Google. Nah, nanti pada saat hari pemungutan suara kita bawa nih HP kita Mhm. gitu. Nah, nanti setelah penghitungan selesai, KPPS sudah tidak ada persoalan, sudah setuju, hitungannya mereka udah nggak benar, mereka tanda tangan, itu difoto. Itu namanya form C hasil, C hasil. ya. Kalau PPWP itu C hasil pemilihan presiden wakil presiden. Nanti akan juga ada C hasil untuk pemilihan anggota DPR, C hasil DPR gitu ya. Nah, kami di Jaga Suara 2024 ini ya karena keterbatasan waktu untuk menyiapkan seluruh sistem, jadi cuma 2 pemilihan itu ya. Juga kami bayangkan mungkin tidak mudah untuk kita punya banyak orang yang mau memfoto semua pemilihan yang lain. Karena tidak gampang juga nih, karena banyak juga akhirnya yang harus difoto. Iya. Nah, kira-kira gitu ya. Tapi untuk 2 pemilihan, pemilihan presiden dan pemilihan anggota DPR, itu kami berharap bisa difoto, kemudian dikirimkan ke Jaga Suara 2024 ya. Nanti kalau sudah dikumpulkan, itu sistem juga akan memeriksa kan, langsung sebetulnya di aplikasi itu. Iya. Begitu warga memfoto, nanti hanya beberapa detik itu akan ada hasil bacaannya. Nah, hasil bacaan itu kita pastikan jadi foto, habis itu kita periksa. Nah, pada stage memeriksa ini kita pastikan angka-angkanya sesuai dengan apa yang di dalam foto itu, yang tadi dari C hasil form itu. Jadi kalau tidak ada tanda merah, itu artinya tidak ada yang salah. Yang dibaca oleh sistem sesuai dengan yang ini. Kita lihat, oh sama. Habis itu langsung kita simpan gitu ya. Nah, memang ada 3 lembar kan. Jadi foto halaman 1, halaman 2, halaman 3 untuk pemilihan presiden. Ada 20 lembar, banyak nih ya, untuk pemilihan anggota DPR RI ya. Jadi itu difoto satu-satu, kemudian nanti disimpan gitu ya. Kemudian itu akan bisa diproduce hasilnya. Nah, di dalam aplikasi itu. Nah, hasil itu nanti bisa kita sebarkan ya. Sebarkan kemana aja, kita punya medsos Instagram, kita punya Twitter, kita punya yang lain, bahkan ke grup teman dan sebagainya disebarin aja. Nih hasil di TPS saya kayak gini nih gitu. Dan itu tidak sulit. Ada icon untuk Share ya? share gitu, ada pilihan kemana saja gitu. Jadi tidak sulit. Poinnya adalah kalau kita men-share dan kita kemana-mana banyak, ya itu tadi, kan udah banyak yang tahu dan Iya. itu udah di mana-mana. Jadi kalau ada yang mau merubah ya dari TPS kita tuh, dia merubah pasangan calon tertentu, dia kasih angka yang tinggi, yang ini lebih rendah gitu, tidak Iya. sesuai. Itu nggak bisa, sulit untuk dia lakukan. Itu jangan-jangan udah nggak berani lagi nih melakukan itu. Karena
udah banyak yang nyebarin gitu. Ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi idenya adalah kita foto, kita sebarkan, itu akan membuat mereka-mereka yang mau berbuat curang tidak mengurungkan niatnya. Kalau toh dilakukan juga, sebetulnya nanti kita bisa bandingkan. Loh, kok hasil TPS ini, nah, sistem ini membuat orang juga bisa lihat kan, bisa saling lihat. Nah, kalau ada yang berbeda, orang itu bisa juga menyampaikan infonya gitu ke kami. Sehingga kami double check gitu. Ya. Mana nih yang benar gitu kan. Nah, termasuk petugas KPPS itu sering juga salah loh. Kan gitu. Entah itu salahnya karena memang dia keliru ngitung, kalkulatornya salah sehingga dia tulis salah. Atau dia salah memang petugasnya sengaja nih. Bisa jadi loh ada petugas yang sengaja. Dan itu ada begitu sebelumnya di pemilu-pemilu sebelumnya. Karena ada yang ngebayar, ada yang kasih desakan, dibayar gitu, dia rubah. Nah, sistem ini bisa membaca kalau ada yang keliru seperti itu dan kita juga bisa mengeceknya. Nah, kalau kita ketemu hasil hitungan KPPS yang resmi tapi salah, kita bisa langsung kirimkan ke KPU. Ya kan? KPU, cek nih TPS ini di kelurahan ini, di kecamatan, kabupaten ini, nomor TPS-nya ini loh fotonya. Salah itu ngitungnya gitu. Coba periksa. Dan pasti ya selanjutnya koreksi dong kalau salah. Nah, kira-kira gitu. Jadi kegiatan jaga suara ini bisa juga membantu mengkoreksi kekeliruan-kekeliruan gitu. Sebenarnya membantu KPU nih kalau memang tujuannya betul-betul jujur, kerja dengan integritas tinggi dan seterusnya gitu. Nah, kira-kira idenya begitu. Nah, kemudian rekapnya, jadi setelah terkumpul ini nanti di dalam sistemnya itu dia akan merekap yang mana TPS-nya di dalam desa ini hasilnya apa, di kelurahan ini hasilnya apa. Nanti kalau udah kelurahan desa terkumpul di kecamatan ini hasilnya apa. Kemudian juga di kabupaten kota, di provinsi dan di nasional gitu. Nah, kira-kira begitu, Mas. Iya, luar biasa. Ya. Jadi ini yang mungkin harus jadi perhatian teman-teman ini untuk perangkat Android Pak ya? Ya Untuk betul, Apple memang belum ya? Belum ya. Jadi itu pun juga karena ya satu waktu dan kesempatan yang untuk menyiapkan sistem itu kurang sehingga kami hanya Android dan juga sebetulnya Android kan adalah jumlah pemakai terbesar di kita gitu. Jadi ya kami seperti itu. Tetapi begini, ada juga webnya. Jadi ada bukan hanya mobile base saja, tetapi juga ada web base. Jadi kalau yang punya iOS system itu ya difoto saja dulu. Nah, jadi difoto saja dulu. Nanti melalui connecting internetnya bisa itu di-upload atau dikirim ke web base-nya Jaga Suara 2024. Nanti di sana akan diproses. Nah, kira-kira itu. Jadi artinya masih tetap bisa berperan besar para warga yang memang punya iOS base HP dengan melalui fotonya saja dulu gitu. Foto masukin dalam galeri. Foto yang penting fotonya itu memuat dengan jelas, diambil lurus gitu ya. Titik-titik di ujungnya dapat gitu ya. Kalau miring mungkin sistemnya juga kurang mampu untuk bisa membaca gitu ya. Ada petunjuknya di dalam aplikasi. Nah, kemudian juga apa yang perlu kita ketahui, memfoto itu sebetulnya hak kita semua. Di undang-undang dijamin, di dalam peraturan KPU dijamin. Jadi setelah selesai dibuat ditandatangani C hasil tersebut, semua orang akan diberikan kesempatan. Tidak hanya saksi yang hadir, tetapi masyarakat yang ada di TPS itu, apalagi pemantau, itu boleh. Jadi kalau ada petugas yang tidak membolehkan, petugas itu salah.
Ya. Jadi kita bisa ingatkan, Pak, sebetulnya boleh Pak, ayo berikan kesempatan kami moto sebentar aja Pak. Gitu. Oke. Nah, itu hak dan saya kira itu sesuatu yang bagus Ya. di sistem kita, di undang-undang kita, di PKPU kita gitu. Ya. Oke. Jadi tadi saya ulangi lagi. Ya. Kalau misalnya pakai Android bisa Ya. download aplikasinya di Play Store. Betul. Kalau misalnya pakai Apple, Ya. ya nanti lewat kanal website ya Pak ya, Ya. uploadnya. Ya. Dan tadi ini Jaga Suara 2024 ini Ya. fokusnya ke 2 pemilu saja, Pilpres dan Betul, Pileg ya. DPR. Ya, betul. Ya, dan tadi ada berapa halaman Pak? Berapa lembar? Kalau yang pemilihan presiden ada 3 halaman. 3 halaman Ya. presiden. Tapi kalau untuk pemilihan anggota DPR itu ada 20 halaman. Tapi sangat masih mungkin. Ya, Semangat ya. saja gitu. Kita fotoin saja. Ya. Nah, mengenai waktu mungkin kita harus perkirakan. Kadang-kadang kita datang ke TPS pagi. Ya mungkin kita perlu pulang dulu kelamaan. Ya nggak apa-apa pulang dulu. Nah TPS itu nanti ditutup jam 1 kan untuk memberikan suaranya. Nah setelah itu segera mulai penghitungan. Penghitungan pertama itu nanti untuk pemilihan presiden. Jadi kita balik aja lagi ke TPS gitu. Apalagi kan TPS itu biasanya tidak terlalu jauh dari rumah ya. Jalan kaki dan sebagainya. Nah lakukan itu. Tapi kalau ditongkrongin dari pagi sampai siang mungkin ada yang ada kesibukan atau apa. Jadi nggak repot, fleksibel kok bisa. Jadi saya membayangkan sebetulnya kita semua bisa melakukannya gitu. Kira-kira begitu. Oke, nah itu tadi tambahan dari Pak Hadar soal petunjuk waktunya tuh. Ya. Jadi setelah jam 1 ya Pak ya. Setelah Betul. jam 1 Ya. hitung-hitungan itu dimulai. Nah teman-teman bisa balik lagi ke TPS. Ya, betul. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Harapannya sih inisiatif yang baik ini bisa kita dukung sama-sama Pak Hadar. TI juga 100% mendukung Terima kasih ya, dengan dan Jaga bantu Suara. ajak semuanya Ya. kawan-kawannya TI Indonesia. Pasti, ajak Pak. semua ya. Iya kita baru saja kemarin bikin Zoom kita hadirkan teman-teman dari Terima jaringan kasih. daerah untuk Pak Hadar menerangkan ini. Ya. Nah juga tentu kita doakan semoga pemilunya jelas bisa berlangsung lebih jujur. Ya. Dan kalaupun ada kekurangan di sana sini, inisiatif dari masyarakat sipil bisa melengkapinya, bisa memperbaikinya. Ya. Nah Pak Hadar sebelum pamitan, saya juga mau promosi platformnya TI Pak. Nah ya itu saya ngikutin juga kemarin, itu keren, bagus. Nah kalau Jaga Suara 2024 ini fokusnya di kemurnian suara, bagian yang saya setuju dengan Pak Hadar ini sangat penting. Ya. Nah kalau TI Indonesia itu mengembangkan platform Kamu Bersih Aku Pilih Pak. Nah, aku pilih. Ini chatbot yang fungsinya untuk memotret sebenarnya kecurangan-kecurangan selama masa kampanye, masa tenang, dan nanti masa pencoblosan. Nah, berhentinya akan di situ. Nah, siapa saja yang melanggar nanti ya paslonnya tentu saja atau calegnya, partai politik peserta pemilu, dan termasuk juga pihak-pihak yang seharusnya netral Pak dalam pemilu. ASN, TNI Polri dan sebagainya. Prihatin ya kemarin pernyataan presiden. Ya, itu membuat kita semakin repot Pak. Iya betul. Orang nomor 1 tapi arahnya lebih membolehkan semuanya lah kira-kira begitu. Padahal seharusnya tidak demikian ya. Ya, nah lanjutkan tadi. Ya, mohon maaf. Chatbot ini ya bentuk kecurangannya juga macam-macam, mulai dari politik uang, kemudian ada pembagian bansos, BLT mengatasnamakan calon tertentu, menggunakan fasilitas negara dan sebagainya. Nah itu teman-teman untuk mempelajari lebih lanjut tentang chatbot Kamu Bersih Aku Pilih ini, teman-teman bisa mengakses www.kamuberisaakupilih.id. Nah nanti akan ada linknya untuk menuju ke chatbot WhatsApp seperti itu. Nah terakhir Pak Hadar, ini kalau teman-teman mau mempelajari lebih jauh tentang Jaga Suara, ini kira-kira harus kemana Pak? Website atau mana? Ya, jadi ke website bisa, itu di jagasuara2024 org. Ya, jadi ke sana, walaupun belum lengkap betul, tetapi itu sudah bisa dikunjungi. Kemudian ada di medsos-medsos lain yang intinya Jaga Suara 2024 juga ya, baik di Instagram maupun yang lainnya gitu. Kemudian memang ini sedikit tambahkan, semua kita harapkan untuk bisa memfoto kemudian mengirimnya ya,
memeriksa kemudian mengirim. Tetapi juga kami berharap ada yang mau menjadi relawan pemantaunya. Nah itu yang mau nambah sedikit waktunya lagi deh ya untuk ngebantuin, yaitu selain menyebarkan ide pentingnya jaga suara 2024, tetapi juga mau membantu nanti meluangkan waktu untuk menjadi verifikator. Iya. Karena foto-foto yang masuk itu terkadang, dan saya duga akan ada seperti ini, fotonya tidak terlalu jelas sehingga sistem tidak bisa membacanya dengan perfect atau dengan akurat. Atau ada di TPS itu satu TPS tapi ada beberapa foto, jadi datang dari 2 atau 3 pengirim. Nah terus beda-beda. Nah itu kan butuh dilihat tuh, ini yang betul yang mana. Nah hal seperti itu membutuhkan verifikator. Karena tidak mau atau seharusnya tidak kita mempublikasikan begitu saja, dan apalagi menggunakannya untuk di hitungan rekap. Karena kita betul-betul harus mendasarkan kepada dokumen atau foto yang memang kita yakini itu sesuai adanya, kira-kira begitu. Nah disitulah butuh verifikator, yang verifikator ini nanti harus didaftarkan. Jadi harus orang-orang yang betul, orang-orang yang independen dan seterusnya. Saya yakin banyak para aktivis jaringan yang memang mampu meluangkan waktu gitu ya. Tidak banyak yang mampu nanti mengerjakan 1 jam, 2 jam, 1 hari sudah sangat baik. Mau lebih lama lagi juga nggak apa-apa. Jadi kita kumpulkan juga lah sebanyak-banyaknya. Selain masyarakat luas yang memfoto dan mengirimkan. Nah kira-kira begitu Mas. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Hadar, sudah Sama-sama. berapa lama ini kita ngobrol, sejam mungkin. Iya. Tapi kan ada kopinya tadi. Iya. Nah setelah ini kita akan lanjutkan ngobrolnya. Baik. Kopinya juga, Baik. cuma kameranya aja yang dimatiin. Baik. Oke, Pak Hadar, sehat-sehat selalu. Sama-sama Sukses Mas. inisiatifnya. Iya, Kita Mas Asal semua masyarakat sipil, terutama yang muda-muda, dukung di belakang Pak Hadar. Baik, terima kasih Mas Al dan kawan-kawan. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan Kopi Sore pada kesempatan kali ini bersama Pak Hadar Nafis Gumai. Sampai ketemu di obrolan penting selanjutnya di Ngopi Sore Transparansi Internasional Indonesia. Salam. Sampai ketemu.